yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita berjumpa lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita saat ini merasakan dan mengandalkan Tuhan penuh. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan karena hanya Dia lah Tuhan yang segala raja di Indonesia, di dunia ini. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau yang menyertai setiap langkah kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus,
apa-apanya bagimu. Kaulah yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak diagungkan selamanya. Namamu termulia, namamu termulia. Sebab segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagi kemuliaanmu. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Yesus Tuhan dan bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Yesus Tuhan, walaupun ya Tuhan saat ini kami ibadah online, menyaksikan dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas Tuhan dimanapun, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Benar-benar kami letakkan Tuhan. Kami juga ya Tuhan percaya penuh Engkau ya Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik. Pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Biar menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita mau muji Tuhan, kita mau lebih semangat lagi, kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita mau muji Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
adalah Raja yang kekal selama-lamanya. Saat ini kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap kita, saat kita dekat dengan Allah saja, ada rasa ketenangan dalam hati kita. Ada suatu kuasa yang besar yang ada dalam hati kita. Kita percaya hanya Dia yang sanggup menolong setiap kita, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Pastikan hanya dekat kepada Allah saja, kita bisa merasakan tenang. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
bersekutu denganmu. Sebab hanya bersamamu kami rasa tenang. Sebab hanya denganmu ada kekuatan baru. Kami mau bersamamu selamanya. Ya Tuhan, ya. Yes, yes. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kau ajarkan kami untuk mengerti akan nilai-nilai dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajari kami, layakkan kami, sehingga kami tahu bagaimana cara mengasihi Allah dengan layak Tuhan. Kalau bukan karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan, tidak akan mungkin kami bisa berjalan sampai sedemikian Tuhan. Ajari kami Tuhan, sehingga kami semua sadar bahwa langkah hidup kami sangat Engkau perhitungkan Tuhan. Hari demi hari Kau mengasihi kami, hari demi hari Kau tegur kami, sehingga tidak akan pernah kami terlewat daripada-Mu. Biarlah pagi ini Kau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Biarlah kasih itu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ajari kami punya hati yang sanggup untuk terus merendah Tuhan. Untuk terus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi ini Kau terus bimbing kami Tuhan. Mengenal luas dan dalamnya kasih itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita hari Kamis yang lalu kita ada merayakan hari ulang tahun WBI Wanita Betel Indonesia Lamtera yang ke-18 tahun. Saudara, demi kasih Tuhan itu kalau bukan karena ibu-ibu digerakkan oleh Roh Kudus, enggak mungkin acara itu bisa sedemikian luar biasa gitu kan. Berapa kali saya melihat ibu-ibu itu antusias dalam latihan dan segala macamnya saudara. Itu murni karena ibu-ibu mengasihi Tuhan kita yang juga katakan yes. Saudara, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 sampai 11. Mari kita belajar pagi ini tentang nilai-nilai dalam berkomunitas saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, perhatikan, maka haruslah kita juga saling apa saudara? Mengasihi. Saudara, dalam hidup berkomunitas, baik itu dalam keluarga Anda, dalam keluarga saya, baik itu dalam komunitas sel, baik itu komunitas yang lebih luas lagi di luar sana, saudara harus tahu bahwa setiap dari Anda dan saya mengharapkan hubungan yang baik dengan sesama kita, yang juga katakan yes. Ya pasti toh saudara. Kalau Anda itu dalam komunitas hubungannya saling gak enak, saling tidak percaya satu dengan yang lain, Anda tidak akan bisa ada dan tidak akan bisa tumbuh di komunitas itu. Dan perhatikan baik-baik, hubungan itu perlu dibangun. Tidak mungkin hubungan itu terjadi dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Hubungan itu dibangun, katakan kiri kanannya, hubungan kita dengan Allah dan sesama perlu dibangun saudara. Artinya apa?
perlu ada usaha. Perlu ada usaha dari setiap pihak untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Loh, Allah itu sudah mengasihi Anda dan saya. Allah sudah menyediakan dirinya, mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita itu terkonek. Kalau kita tidak menyediakan diri kita membangun hubungan dan tidak berusaha mengenal Allah kita, maka Anda tidak akan pernah selamanya Anda akan kenal dia, saudara. Begitu juga dengan komunitas kita, dalam komunitas kita, baik dalam keluarga, komunitas terkecil, komunitas yang pertama kali dalam keluarga. Itulah kenapa jatuh cinta itu mudah, tapi membangun cinta itu tiap hari, saudara. Sama juga dengan komunitas sel dan komunitas yang lebih luas lagi, saudara. Perlu ada usaha dari setiap pihak untuk saling mengenal. Namun yang perlu Anda dan saya perlu pahami adalah bahwa sebelum kita membangun hubungan dengan sesama, kita harus paham diri kita terlebih sendiri. Terlebih dulu ini diri kita sendiri, saudara, terlebih dulu harus paham. Pengenalan diri itu dimulai dari pengenalan pribadi diri kita dan selalu dimulai sebelum ke orang lain. Kenalkan diri kita, kenali diri kita dengan pengenalan pribadi kepada Sang Pencipta terlebih dahulu. Makanya saya selalu harus ingatkan ke Anda, tidak mungkin Anda bisa berkomunitas dengan orang lain kalau Anda tidak berkomunitas, tidak membangun hubungan, tidak mengenal pribadi Sang Pencipta. Mau diupayakan kayak bagaimana keluarga Anda supaya bisa pulih, kalau misalnya Anda bisa pulih, komunitas Anda lebih luas bisa pulih, kalau Anda tidak dibawa untuk mengenal akan pribadi Sang Pencipta, saudara. Gak bisa. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Perhatikan, demi kasih Tuhan Anda harus paham. Pengenalan yang benar akan Tuhan membuahkan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau hubungan Anda sudah sehat dalam mengenal dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi berarti tidak berasumsi tentang Dia. Kalau Anda mengenal kan tidak mungkin Anda berasumsi itu, saudara. Oh, jangan-jangan Allah saya, jangan-jangan Bapak. Loh, kalau Anda mengenal itu enggak ada kata jangan-jangan, enggak ada kata asumsi, itu enggak ada. Asumsi saya enggak ada, karena Anda mengenal Dia. Jadi kalau Anda mengenal secara pribadi berarti enggak ada kata asumsi. Anda tidak berasumsi tentang Dia. Yang ada hanyalah Anda mempercayai hatinya dan karakternya. Yang setuju katakan amin. Semakin Anda dan saya mengenal Dia, semakin Anda dan saya dapat melihat dan mengalami kebaikannya, mengalami kebesarannya, mengalami melihat kekuasaannya, mengalami melihat dan kokoh bersama dengan kedaulatannya. Yang juga katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah hubungan sebagai anak yang mengasihi dan percaya kepada Bapaknya. Sekaligus anak yang selalu menghormati otoritasnya, menghormati kedaulatan Sang Bapa. Karena anak yang mengasihi dan percaya kepada Bapaknya selalu juga menghormati otoritasnya dan kedaulatan Sang Bapa. Makanya jangan pernah Anda mengenal Tuhan Anda dan Tuhan saya dengan asumsi Anda masing-masing. Saudara, hubungan yang sehat dengan Tuhan pasti sejatinya membuahkan hubungan yang sehat dengan sesama, saudara. Makanya kalau komunitas itu sudah enggak benar, ngeceknya, kalau Anda sakit enggak enak badan kan cek ke dokter. Kalau komunitas sudah enggak sehat, ngeceknya tuh gampang. Sudahkah masing-masing pribadi dalam komunitas itu punya hubungan sehat dengan Tuhannya? Karena kalau hubungannya sudah sehat dengan Tuhannya, pasti, katakan sama-sama dengan saya, pasti membuahkan hubungan yang sehat dengan sesama.
Karena kalau tidak sehat dengan Tuhannya, adanya kelompok pencuri gitu kan. Kelompok mafia, gangster gitu kan. Karena semakin Anda dan saya mengalami dan mengenal Dia dengan kasih dan kebaikannya, maka semakin besar pula kasih dan kebaikan kita terhadap sesama, saudara. Saudara, saya sadar namun demikian membangun hubungan yang sehat dengan sesama, yang manusia itu ingat, namanya manusia itu penuh kekurangan, penuh kelemahan. Mohon maaf, semuanya manusia termasuk saya juga punya banyak sifat buruk. Dan saya paham itu bukan hal yang mudah. Benar, enggak mudah. Karena manusia penuh kekurangan, jadi santai saja. Jangan baper masuk ke hati. Kamu kok aneh toh? Lah memang semua orang itu aneh, enggak cuma dia, kita pun juga aneh. Kamu ini kok banyak kelemahan toh? Ya wajar dong manusia. Kamu kok sifat buruknya banyak toh? Lah yang memang mbiyene aku ki nakal. Anda mau cari suci dalam debu ya ora ada. Itulah kenapa saudara, yang Anda harus tahu adalah, perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal hubungan pribadi dengan Tuhan, maka dia menjauhi dosa. Kenapa? Kalau Anda dalam komunitas orang-orang berdosa, dosa itu selalu mendorong orang lain itu tidak tahu yang namanya hati kita penuh dengan Roh Kudus, yang beragama lain itu enggak tahu, mereka taunya hati nurani. Perhatikan, orang lain tahu hati nurani, oke, saya akan bahasakan dengan kata hati nurani. Dosa itu mendesak hati nurani manusia, terus didesak untuk selalu membesar-besarkan hawa nafsu. Dosa yang dalam kita itu selalu mendesak hati nurani kita untuk gampang benci sama orang lain. Dosa itu selalu kalau tidak kita sadari itu mendorong hati nurani Anda dan saya untuk selalu punya keinginan ke arah yang negatif. Dan kalau Anda tidak sadar dan Anda tidak membangun hubungan secara vertikal kepada Bapa, kepada Allah, itulah kenapa di dunia itu ada hukumnya. Karena hati nurani yang didorong dosa kebablasan, hawa nafsu berkomunitas. Dipenuhi dosa yang mendorong hati nurani penuh dengan hawa nafsu, Anda ada di komunitas, maka terjadilah perjinahan. Maka ada hukum kekerasan seksual lah, pemerkosaan lah. Karena kalau enggak begitu ya mau jadi apa negara ini gitu kan. Orang yang hati nuraninya dipenuhi dengan dosa, didorong untuk selalu benci dan benci. Begitu Anda masuk dalam komunitas penuh dengan kebencian, Anda benci sama satu orang, Anda bunuh pasti. Makanya ada hukum tentang pembunuhan gitu kan. Kalau dosa ini enggak dibereskan, Anda hati nuraninya penuh dengan keinginan. Begitu Anda masuk dalam komunitas, maka keinginan Anda itu akan berbuah pencurian, saudara. Nanti Anda lihat, wih handphonenya nganggur di sana, tak ambil aja lah, pencurian. Itulah kenapa saya ingatkan saudara dan saya demi kasih Tuhan. Jangan izinkan yang orang luar katakan hati nurani kita itu dipenuhi dosa. Karena dosa itu selalu mendorong hati nurani untuk membuahkan kejahatan, saudara. Itulah kenapa kenalah dengan pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Juga katakan amin. Saudara, hidup kita itu dapat dipakai untuk dibangun, untuk membangun. Kita juga bisa memakai hidup kita untuk merusak. Jadi pastikan pilihan kita itu tepat, saudara. Anda bisa baca di Pengkhotbah 9 ayat 18 bagian B. Dalam beberapa keadaan, saya paham orang berjuang dalam hidupnya itu, nama kata-kata berjuang itu tidak harus selalu maju. Karena kalau Anda belum beres hubungan dengan Allah, Anda biarkan dosa merusak hati Anda. Yang orang luar namanya merusak hati nurani, dibiarkan terus. Dan Anda maju terus, katanya orang gagal bangkit, berjuang terus maju.
Kadang-kadang saya harus ngomong, kadang-kadang berjuang kita tuh harus mundur kok saudara. Mundur sejenak untuk memperbaiki keadaan, yang juga katakan amin. Anda bisa baca di 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Kalau Anda tanya ke satu orang pun, Anda tanya coba di luar. Tidak seorang pun mau masuk neraka. Namun sayangnya tidak semua orang mau melepaskan segala tingkah lakunya, mau melepaskan segala tindakannya yang bisa membawa mereka masuk dalam neraka. Itu masalahnya. Saya ulangi lagi. Kalau Anda tanya dalam komunitas Anda, dalam keluarga Anda, bahkan dalam diri Anda sendiri, tidak seorang pun mau masuk neraka. Benar saudara? Namun sayangnya, enggak semua orang juga mau melepaskan segala tingkah lakunya. Enggak semua orang juga mau melepaskan segala tindakannya yang bisa membawa mereka masuk dalam neraka, saudara. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin Anda mau berkomunitas? Komunitas macam apa yang Anda akan masuki kalau Anda sendiri enggak mau mengalami Yesus Kristus dalam hidup Anda, enggak mau sejalan dengan Kristus, enggak mau kokoh di dalam Kristus, lalu Anda ingin berkomunitas dalam keluarga Anda, terus Anda berdoa bahwa keluarga Anda, keluarga yang rukun, penuh kasih, sukacita, ya sulit toh saudara. Kita itu semua berdosa, makanya akarnya itu disembuhkan dulu saudara. Itulah kenapa kadang-kadang berjuang itu enggak harus selalu maju, terkadang berjuang itu mundur sejenak untuk memperbaiki keadaan. 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Saudara, orang bijaksana, kalau saya bergaul dengan orang, kalau saya rangkum, orang bijaksana itu membeberkan 9 prinsip hidup yang dapat mengubah hidup kita sebenarnya. Jika hidup kita terpusat pada uang, maka kita akan menjalani kehidupan yang pahit. Makanya jangan fokusnya cuma sama uang. Pahit saudara. Minggu lalu saya sharing, saya dapat kiriman dari mertua saya, gambar seorang konglomerat yang namanya Bill Gates. Saya tidak tahu tuh mertua saya dapat dari mana, saya juga nggak tahu. Bill Gates lagi ngantri saudara. Saya sharing ke jemaat 2 kali ibadah minggu lalu. Manusia ultra konglomerat terlihat sedang mengantri, tangannya dimasukkan ke kantongnya dua-duanya untuk memesan makanan di Dick's Burger, Seattle, Washington, Amerika. Gambarnya akan ada di layar Anda. Ketika saya melihat gambarnya, maksudnya apa nih ya mertua saya ya? Roh Kudus ngomong, belajar nak. Saya belajar. Ketika ada orang yang namanya Bill Gates itu ngantri, beli burger, dan Anda tahu nilainya dia itu 137,6 miliar dolar Amerika, saudara. Itu kalau dirupiahkan itu 3.000 triliun rupiah. Dia berpakaian santai, dia ngantri burger dan nilainya dia tuh 3.000 triliun rupiah, berpakaian santai dan tidak pernah merasa menjadi raja, tidak pernah meremehkan orang untuk membuktikan bahwa beliau sangat kaya raya gitu kan. Bahkan saya baca dia menjalankan amal terbesar di dunia tanpa gembar-gembor. Kalau di banyak orang saya pelajari itu kan cuman ngasih 2 juta aja masuk koran, saudara, cuman ngasih 20 juta aja gembar-gembor di koran, di media, buat apa lo? Lawong yang menjalankan amal terbesar di dunia aja tanpa gembar-gembor, itulah kenapa saya Indonesia Ceria ngadakan pasar murah. Saya ngomong kepada Bapak kita Pak Doni, wis ora usah ngundang wali kota, gubernur, apalagi presiden, gak usah. Yang penting tersalurkan ke semuanya, ke tempat yang tepat, orang-orang yang membutuhkan. Seperti Bill Gates gambar itu masih seperti manusia biasa, memang manusia biasa. Yang mau ngantri seperti kita, saudara, untuk memesan burgernya 1, kentang goreng sama koknya 1 gitu kan. Ya bagi saya sih
Jangan dilihat pribadinya Bill Gates-nya, kalau saya diganti Yesus aja. Tapi bagi saya itu pembelajaran yang kaya saja, perilakunya tuh mau rendah hati, ngantri. Coba kalau kita tuh lupa daratan loh. Saya Bill Gates loh ya. Mikir. Burgernya berapa gitu kan? 100.000 tak beli 1 juta. Gitu kan. Kan bisa tanpa ngantri. Ini enggak tuh. Ya perilaku pemenang sejati ya kayak gitu. Saudara. Rendah hati gitu. Jadi moral dari foto yang dikirim mertua saya, jangan biarkan uang mengubah cara Anda memandang orang lain. Saya ulangi ya. Jangan biarkan uang mengubah cara Anda memandang orang lain. Saya ingatkan Anda, nilai Anda dan saya semua itu sama di mata Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu mengasihi Anda dan saya. Amin. Selamat mengikuti lomba kerendahan hati 2022. Jika hidup kita terpusat pada uang saja, maka kita menjalani kehidupan yang pahit. Jika hidup kita terpusat pada anak-anak kita saja, maka kita akan merasa lelah. Berarti enggak ngurusin anak Pak? Loh, diperhatikan pusat kita tuh jangan ke satu, ke semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan, masa anak 3 fokusnya sama anak 1, fokusnya sama 3-3-nya kan. Kalau cuma sama anaknya, istrinya suaminya enggak diurusi kan enggak mungkin toh saudara. Paham maksud saya? Jadi kalau kita hidupnya terpusat pada anak-anak saja, kita akan lelah. Jika hidup kita terpusat hanya pada cinta, maka kita akan merasa terluka terus saudara. Jika hidup kita tuh terpusat pada perbandingan, kaya mana ya aku sama dia ya, pinter mana aku sama dia, cantik mana, ganteng mana sama dia. Kalau Anda pusatnya selalu membandingkan diri Anda, berarti kan baik-baik. Kita akan merasa tertekan, saudara. Padahal yang menekan Anda itu ya enggak ada. Nanti berkomunitas, yang satu gonta-ganti mobil dirumpi. Harusnya jangan dirumpi, ditanya pekerjaanmu itu apa. Semudah itu bisa mobilnya banyak. Dijawab, loh saya tuh jual beli mobil bekas kok. Lah baru ketahuan, ternyata jual beli mobil bekas. Terus ada ngerumpikan, ternyata memang laku terus mobilnya ganti terus kan aneh. Nah kalau Anda membandingkan diri Anda, kalau dia ganti mobil 2, aku beli mobil 3. Anda tahu nggak sih harga mobil itu selalu turun? Kenapa sih nggak beli properti? Maksud saya. Jangan jadikan kita tuh berpusat pada perbandingan pada orang lain, Anda akan tertekan. Jika hidup kita berpusat hanya pada pekerjaan saja, Anda akan merasa selalu dikejar target. Padahal target itu tidak pernah mengejar Anda yang mengejar target. Lah kok Anda yang merasa dikejar target kan aneh. Hidup kita tuh kalau hanya terpusat pada toleransi, nah berarti kan beda. Ini toleransi lah ya, kalau aku gini nanti nih egois apa enggak ya, ini toleransi enggak ya. Kalau kita tuh berpusat pada toleransi, maka kita akan hidup bahagia saudara. Karena Anda punya hati memberi orang lain, Anda mau care perasaan orang lain, Anda akan hidup bahagia saudara. Jika hidup kita tuh terpusat pada kepuasan, kalau aku melakukan ini kira-kira keluargaku puas enggak ya dengan karyaku, dengan apa yang kulakukan. Teman sekerjaku nih puas enggak ya dengan hasil kerja. Kantorku nih untung enggak ya kalau aku melakukan ini. Jangan sampai rugilah kantorku lah. Lah wong kantorku kasihan kok. Dia berusaha untuk menggaji saya. Hidup kita terpusat pada kepuasan orang lain, ingin membahagiakan orang lain, maka hidup Anda akan makmur. Itulah kenapa gaya hidup menyembah pasti diikuti gaya hidup memberi. Saat Anda punya gaya hidup memberi, pasti Anda akan memikirkan bagaimana Anda punya toleransi dengan orang lain, Anda punya memberikan kepuasan buat orang lain, maka hidup Anda akan makmur. Yang setuju katakan yes. Jika kita berpusat pada rasa terima kasih, maka Anda akan hidup sangat baik. Karena Anda akan terlalu banyak bersyukur daripada menuntut orang lain. Terima kasih loh ya, kamu tuh sudah mengasihi saya. Aku minta maaf kemarin aku gini ternyata aku gak bisa, aku sudah kecapean. Terima kasih loh ya. Dia mau punya effort, punya usaha untuk mengasihi Anda melakukan yang terbaik. Kalau Anda mau punya
berpusat pada rasa, mau terima kasih sama orang lain, itu artinya juga belajar Anda menghargai orang lain juga, bukan? Maka Anda akan hidup sangat baik, saudara. Jika Anda berpusat pada rasa syukur, maka kita akan hidup dalam kepuasan. Yang juga katakan amin. Bersikaplah bijaksana. Jangan terlalu terpaku pada satu hal. Bayangkan kalau umat Tuhan tuh sekian puluh miliar bahkan triliun manusia misalkan. Pusatnya cuma sama saya. Ayo, kan tidak mungkin kan saudara. Jangan terlalu terpaku pada satu hal. Agar hidup Anda tidak terlalu tertekan. Saudara, ingat baik-baik. Hidup tidak pernah lepas dari masalah. Karena masalah, dengan dikasih masalah, dengan diizinkan kita punya masalah, adalah salah satu cara Tuhan menjadikan Anda dan saya pribadi yang lebih kuat dan dewasa, yang juga katakan yes. Kita tidak diciptakan hanya sebagai pemenang. Menang mana aku sama dia? Kita bukan diciptakan, kita tidak diciptakan hanya sebagai pemenang. Tetapi apa saudara? Lebih dari pemenang. Itulah kenapa kata persekutuan. Kalau kita bahas nilai-nilai berkomunitas, kata persekutuan yang digunakan dalam kisah para rasul berasal dari bahasa Yunani, koinonia, yang juga bisa diterjemahkan sebagai komunitas sosial yang erat. Di mana orang punya komunitas sosial yang erat tuh semua orang yang ada di dalamnya memberikan andil, saudara. Enggak ada yang pasif kayak bos toh, enggak ada. Semua memberikan andil, memberikan bagian, memberikan kontribusi yang berharga dan juga dapat menikmati hubungan sosial yang terjadi di dalamnya. Itu yang namanya koinonia. Saudara, teologi Pentakosta. Teologia Pentakosta sejak lama menekankan 3 hal penting dalam kehidupan orang percaya. Apa Pak 3 hal penting dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Perhatikan, banyak orang menyepelekan yang ketiga. Yang pertama apa saudara? Roh Kudus. Yang kedua adalah apa saudara? Firman Tuhan. Perhatikan, banyak orang menyepelekan yang ketiga. Yang ketiga adalah komunitas umat Tuhan. Tanpa 3 hal itu, maka proses pemuritan dan pertumbuhan rohani, perhatikan, tanpa 3 hal itu, maka proses pemuritan dan pertumbuhan rohani Anda dan saya, perhatikan, mustahil terjadi. Hebat kan? Roh Kudus, firman Tuhan dan komunitas umat Tuhan. Itu yang membuat Anda mengalami proses pemuritan dan pertumbuhan rohani. Berapa banyak orang mau merendahkan hatinya hanya sekedar ikut komsel bersama. Gak banyak. Kalau mendatangi acara ibadah menerima berkat Tuhan, banyak. Anda lihat zaman murid Kristus. Pas terima mujizat, ribuan orang pas naik gunung berdoa menghadap Allahnya. Sepi. Itu kalau saya nyanyi ya, sunyi sepi sendiri gitu. Saudara, komunitas orang percaya bukan saja punya fungsi vertikal seperti menyembah dan mendalami firman Tuhan bersama-sama. Bukan hanya cuma fungsi vertikal, berkomunitas, berkumpul bersama umat Tuhan itu bukan hanya punya fungsi vertikal, di mana isinya hanya menyembah dan mendalami firman Tuhan bersama-sama, tapi juga punya fungsi horizontal. Katakan dengan saya, punya fungsi horizontal, tangannya begini. Yaitu memperkuat hubungan antara sesama anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang juga katakan amin. Saudara, supaya fungsi horizontal dapat berjalan dengan baik, maka komunitas orang percaya yang kini lebih populer disebut dengan komsel.
komunitas sel di tempat GBI Lentera itu, komunitas sel kita itu adalah komunitas sehat, saudara. Yang sakit pasti nggak betah dekat-dekat sama yang sehat, pasti akan diobati dulu. Apa Pak sehat Pak? Sehati dan sepakat. Sehati dan sepakat ngapain Pak? Ada 4 nilai dalam berkomunitas. Saya tidak mau buru-buru menyelesaikannya karena memang harus luas dan dalam. Karena kalau enggak, Anda mustahil mengalami proses pemuritan dan mustahil mengalami proses pertumbuhan rohani, saudara. Yang pertama 4 nilai dalam berkomunitas adalah communion, kehidupan yang satu dan rukun. Itulah kenapa misinya GBI Lentera, one vision, satu visi dulu. Enggak satu visi, enggak masalah. Anda akan ikut ke kita pasti, bukan kita ikut ke Anda. Satu visi dulu karena semua dari Tuhan, yang juga katakan amin. Yang kedua, satu misi dulu. Kalau enggak satu misi, Anda akan enggak betah. Pasti Anda akan meninggalkan GBI Lentera. Anda akan dibuat satu visi dan satu misi. Yang ketiga apa? Satu keluarga. Karena prinsip nilai komunitas yang pertama, communion, komuni, kehidupan yang satu dan rukun. Itulah kenapa visinya simple, worship and prayer center, pusat untuk memuji dan menyembah Dia. Misinya supaya jadi pusat memuji dan menyembah gimana Pak? Satu visi dulu, satu misi dulu, satu keluarga. Itulah communion, kehidupan yang satu dan rukun. Maka together with God, bersama dengan Tuhan kita, we can do all great things. Kita bisa melakukan semua hal besar. Itulah nilai berkomunitas yang pertama. Setelah communion, nanti kita akan jabarkan, kita akan dalamkan, ada yang kedua, yaitu komitmen, saudara. Komitmen itu kesungguhan untuk menjalankan bagiannya. Sekarang saya lihat kompak banget, sederap, selangkah kompak semua. Bet. Kesungguhan dalam menjalankan bagiannya. Enggak ada yang merasa superior, sing superior wis ilang. Lah Bapak ditemui enggak bisa sih, lah kok enggak bisa ditemui gimana toh? Lah wong saya khotbahnya di tempat ini enggak kemana-mana. Habis khotbah saya masuk ke ruangan saya. Memangnya Anda yang susah mencari saya atau Anda sendiri yang menghilangkan diri Anda? Kan itu jawabannya. Wong saya selalu di sini kok enggak kemana-mana. Kalau Anda sampai ketemu saya susah, itu aneh. Wong saya tuh seringnya di gereja kok. Habis khotbah loh saya di ruangan saya. Orang sudah ada di sana untuk ketemu, susahnya di sebelah mana? Susahnya karena Anda enggak nyaman, maka Anda meninggalkan sendiri. Anda sudah tidak ada komitmen dengan kita. Iya enggak apa-apa. Anda punya komitmen. Ya Anda datang-datang sendiri. Anda rindu-rindu sendiri, saya juga bingung. Tiba-tiba Anda bisa terus ketemu, Anda bisa punya kehidupan yang satu dan rukun dengan kami. Anda punya kesungguhan untuk menjalankannya, Anda punya komitmen. Dan yang ketiga, nilai dalam berkomunitas, Anda punya kontribusi, saudara. Anda terlibat aktif dalam persekutuan. Dan yang keempat, Anda pasti akan punya nilai yang keempat, yaitu caring. Peduli satu dengan yang lain. Kalau Anda sudah enggak peduli, buat apa Anda berkomunitas? Itulah kenapa communion, kehidupan yang satu dan rukun, itu dimulai dari Anda mengenal kepada Tuhan. Yang kedua, Anda membangun hubungan dengan sesama. Dari keluarga Anda, dari komunitas sel Anda, dari komunitas yang lebih luas, yang juga katakan amin. Anda tahu persekutuan bahasa Inggrisnya apa? Fellowship. Fellowship itu seringkali dipahami sebagai hanya pertemuan ibadah belaka. Enggak. Sebenarnya persekutuan itu bukan hanya pertemuan ibadah belaka, bukan. Pengertiannya itu lebih dari sekedar itu. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, perhatikan, adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah apa saudara? Persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi persekutuan itu jangan diasumsikan, jangan dipahami pertemuan ibadah saja, bukan. Karena persekutuan dengan darah Kristus pun juga bukan ibadah kan. Karena di situ ada perjamuan khusus di sana, kita lakukan tiap bulan sekali. Di 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan apa? 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, apa saudara? Menyertai kamu sekalian. Jadi fellowship atau persekutuan bukan hanya pertemuan ibadah belaka. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan apa saudara? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam perjalanan rohani menuju keserupaan gambar Kristus yang adalah Allah, seorang yang mengalami kedewasaan rohani akan sadar saudara bahwa ia membutuhkan komunitas. Dia butuh komunitas orang percaya dalam hidupnya. Komunitas orang percaya hanya bisa berjalan dengan baik apabila anggota di dalamnya, perhatikan, hidup rukun. Saudara, doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Ia dengan jelas menyatakan bahwa ketika anak-anak Tuhan ada dalam komunion, dalam kehidupan yang satu dan rukun, komunion dalam kehidupan yang satu dan rukun, ketika anak-anak Tuhan ada dalam komunion yang rukun, Tuhan Allah ada bersama di tengah-tengah mereka. Dan dunia dapat melihat kehadiran Allah dalam persekutuan tersebut, saudara. Saat anak-anak Tuhan berkomunion, punya kehidupan yang satu dan rukun, perhatikan, maka berkat Tuhan tercurah di sana. Anda bisa baca di Mazmur 133, kehadiran dan jawaban doa, perhatikan, terjadi saudara. Matius 18 ayat 20. Saya ulangi demi kasih Tuhan Anda paham. Saya berdoa Anda ketemu kuncinya. Saat anak-anak Tuhan berkomunion, punya kehidupan yang satu dan rukun, maka berkat Tuhan tercurah di sana. Di Mazmur 133, bahkan bukan cuma berkat Tuhan, kehadiran Tuhan dan jawaban doa terjadi di Matius 18 ayat 20, saudara. Itulah kenapa Anda harus pahami baik-baik, ingat baik-baik. Lukas 19 ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Anda harus paham tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia bukan menyendiri di kamar, nyalip-nyalipkan sendiri, enggak ngapa-ngapain, berarti selesai tugasku, sudah tersalibkan sendiri, kusalibkan diriku sendiri. Enggak. Tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetangga Anda terhilang? Pembantu Anda terhilang gara-gara tingkah laku Anda yang luar biasa, ndak karuan, membuat banyak orang kepahitan. Teman Anda di kantor terhilang melihat tingkah laku Anda yang nggak karuan. Tugas Anda yang semakin dewasa rohani adalah Anda sejalan dengan Tuhan Yesus. Anda mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ingat, saya pernah sharing di Komsel bersama, grand design Tuhan Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia. Melalui apa, Pak? Ada 4 hal
grand design Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia. Yang pertama, dengan pemuritan. Yesus memuridkan 12 murid. Anda bisa baca di Lukas 6 ayat 12-16. Yang kedua, dengan persekutuan. Yaitu hidup dalam berkomunitas, hidup dalam komunitas, saudara. Di Lukas 22 ayat 14-20. Yang ketiga, dalam penginjilan, melakukan penginjilan bersama dalam komunitasnya. Matius 9 ayat 35-38. Dan yang keempat, grand design Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia. Yang keempat, pelipat gandaan. Yesus mengutus murid-murid untuk melakukan amanat agung. Ada pelipat gandaan di sana. Matius 28 ayat 18-20. Sekarang mari kita baca. Untuk kita lihat. Anda paham tentang communion. Kisah para Rasul pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2. Ayat 41-47. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ingat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tidak berhenti sampai di sana. Dan dalam apa saudara? Persekutuan, koinonia, fellowship dalam bahasa Inggrisnya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ingat, communion dikatakan lagi, tetap hidup jadi satu dan rukun. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda perhatikan pola Tuhan Yesus, saudara, yang diikuti oleh murid-muridnya. Dan hari ini saya ingatkan ke Anda bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus yang mesti mengikuti pola Tuhan Yesus Kristus, saudara. Apa polanya? Yang pertama, penginjilan. Begitu Anda sudah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Anda membangun hubungan yang dekat dengan sesama dalam komunitas yang sehat, sehati dan sepakat, maka di sana pasti ada penginjilan. Petrus berkhotbah, dari mana khotbahnya dapat? Kalau bukan karena hubungannya intim dengan gurunya, dengan tuannya. Petrus berkhotbah dari Pentakosta. Semua rekan komunitasnya berkhotbah juga, menginjil semua. Pola Tuhan Yesus yang pertama adalah penginjilan. Yang kedua adalah pemuritan. Begitu ada penginjilan, 3.000 petobat baru dimuridkan. Begitu ada pemuritan, pola Tuhan Yesus yang ketiga, pasti ada persekutuan, ada fellowship. Dan nilai dari fellowship yang pertama adalah communion, hidup yang satu dan rukun. Petobat baru hidup dalam komunitas. Saya ingatkan ke Anda, sudahkah Anda berkomunitas sel, saudara? Kalau Anda baca judul perikop yang kita baca tadi, Kisah para Rasul 2 ayat 42-47,
Dalam Alkitab Keluaran NIV, judul perikopnya disebutkan sebagai Fellowship of the Believers. Di mana kata fellowship, saya sudah ulangi berkali-kali, artinya persekutuan. Fellowship itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata koinonia, yang mengandung arti partnership, kemitraan, komunikasi, berkomunikasi, communication, communion, akhirnya hidup yang satu dan rukun, komuni, dan kontribusi, berkontribusi saudara, yang akan kita bahas minggu depan. Di sana untuk menutup Anda harus tahu dalam memuridkan orang percaya, termasuk Anda yang dimuridkan, apa yang dilakukan murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul pasal kedua yang kita baca tadi. Yang pertama, mereka belajar firman Tuhan. Saya melihat Tuhan kirim jemaat-jemaat baru di GPI Lantera. Mereka haus belajar firman Tuhan. Tiap minggu datang, bahkan ada yang sudah langsung melayani, saudara. Mereka belajar firman Tuhan. Saudara, ada 4 langkah untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Karena Anda dan saya belajar kan. Saat Anda belajar firman Tuhan, ada 4 langkah mengaplikasikan firman Tuhan. Saat Anda datang ke gereja, Anda saat teduh, Anda dengar khotbah dimanapun di YouTube channel, 4 langkah mengaplikasikan yang pertama. Jangan lupa saudara, ke gereja itu bawa catatan. Karena langkah pertama adalah dicatat. Kalau tidak Anda pulang ngomong, gimana tadi? Bagus, bagus. Kemarin malam saya malah guyon-guyon, minggu malam saya cerita, Anda ini sebenarnya jemaat Makedonia atau jemaat Markona sih? Wah, kalau Anda saking senangnya, lupa nyatat Makedonianya, Anda malah ingat jemaat Markona, kan malah mumet saudara, padahal saya itu cuma guyon gitu kan. Makanya dicatat. Yang kedua, direnungkan. Tadi aku dari gereja toh, dapat ayat ini, nanti waktu komsel aku pengen kesaksian, aku ngalami. Oh ada yang, aduh aku kok kurang paham ya, nanti waktu komsel aku mau tanya. Makanya dicatat, terus direnungkan. Yang kedua, langkah yang kedua. Langkah yang ketiga apa saudara? Dilakukan. Makanya hidup kita tuh minggu demi minggu tuh bukan tambah merosot, tambah menanjak. Karena sudah dicatat remanya. Kita renungkan dan kita lakukan. Dan yang keempat, diceritakan. Gampang loh saudara, mari kita ulangi sama-sama. Yang pertama, 4 langkah mengaplikasikan firman Tuhan. Yang pertama apa saudara? Dicatat, katakan sama-sama dengan saya, dicatat. Yang kedua, apa saudara? Direnungkan. Setelah direnungkan, diapakan saudara? Yang ketiga, dilakukan. Dan yang keempat, apa saudara? Diceritakan. Gampang saudara? Mudah, gampang. Belajar firman Tuhan ada 4 langkah itu. Yang kedua, hidup dalam persekutuan saudara. Kita sudah baca tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dan dalam persekutuan, jangan dibuatkan rumus baru. Ini loh rumusnya. Hidup dalam persekutuan, communion. Hidup yang satu dan rukun. Dan yang ketiga, berdoa secara kesatuan, secara unity. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang tadi. Dalam persekutuan dan berdoa. Dan yang keempat apa saudara? Saling mengasihi dan membangun. Hidup dalam communion, kehidupan yang satu dan rukun. Saling mengasihi dan membangun. Dan yang kelima apa saudara? Bersehati sebagai keluarga rohani. Dan yang keenam memuji dan menyembah Allah secara kesatuan, secara unity. Yang ketujuh jangan lupa, dalam communion itu Anda akan yang ketujuh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu polanya Yesus Kristus saudara. Itulah kenapa Anda harus belajar, saya juga belajar saudara. Allah Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah ketiga pribadi dari Allah yang esa, yang selalu berfungsi bersama, tidak sendiri-sendiri, baik dalam karya penciptaan, baik dalam penebusan maupun dalam pengudusan saudara. Karena itu lifestyle-nya Allah, gaya hidupnya Allah
Apa saudara gaya hidupnya Allah? Katakan sama-sama dengan saya, gaya hidup Allah adalah gaya hidup berkomunitas. Anda tahu gaya hidup berkomunitas itu apa? Membangun hubungan satu sama lain secara harmonis. Anda dibawa setahun ini punya gaya hidup penyembah. Anda dibawa punya gaya hidup memberi. Dan hari ini kita sharing tentang bagaimana kita punya gaya hidup berkomunitas. Membangun hubungan satu sama lain secara harmonis. Bukan membangun hidup independen dan menyendiri. Saudara, Tuhan Yesus memuridkan 12 muridnya dalam komunitas. Berarti enggak boleh ada Kristen Lone Ranger. Zaman dulu waktu saya kecil ada film namanya The Lone Ranger bersama kudanya dan temannya Indian, saudara. Kalau orang bilang Lone Ranger itu hebat sendirian, ya enggak juga, ada kudanya. Ada orang Indianya juga. Enggak ada, orang Kristen itu enggak boleh berjalan dengan sendirian. Penjelajah seorang diri itu enggak ada, berjalan sendiri itu enggak ada, malah kalah ya. Maka Anda harus mempraktekkan budaya saling antar anggota tubuh Kristus. Seperti Allah mencontohkan pada Anda dan saya. Gaya hidup Allah adalah gaya hidup komunitas. Yang juga katakan amin. Tim Profetik maju ke depan. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Bagaimana kita punya gaya hidup berkomunitas. Saya akan memberikan sebuah garis besar kepada Anda. Pikirkan dan lakukan. Pikirkan dan lakukan seperti Yesus hidup dalam komunitas. Maka kita pun tertanam dalam komunitas. Yang juga katakan amin. Satu pujian. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau Anda hidup selalu dalam kasih setia Tuhan, Anda tidak akan stres, saudara. Kalau Anda ikut, Anda nurut aja dengan pola yang Yesus Kristus lakukan, hidup Anda akan jauh lebih ringan. Badai mau sebesar apa, saya perhatikan, kalau saya mau bersandar dan ngikut aja seperti pola Tuhan Yesus Kristus, hidup saya jauh lebih bertumbuh, saudara. Untuk berbuah itu, kalau Anda ngikuti polanya Tuhan tuh, buah yang lebat itu sebenarnya bisa kita capai, saudara. Ingat baik-baik. Mazmur 103 ayat 17 dikatakan apa? Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya. Artinya pola itu, kasihnya dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu artinya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dikatakan di Mazmur 103:17 dikatakan apa? Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya apa saudara? Bagi anak cucu. Yang juga katakan amin. Anda dan saya tidak mungkin hidup selamanya di dunia. Tapi kalau Anda mau mengikuti pola Tuhan Yesus, keadilan yang dari surga itu sampai semua keturunan Anda yang juga katakan amin. Mari bawa persembahan kita. Angkat tangan kita kalau Anda ada persembahan Anda sebagai simbol profetis. Ada angkat amplop persembahan Anda. Anda bisa lakukan transfer atau QRIS, Anda bisa ke gereja, silahkan. Angkat persembahan Anda. Tuhan, ini persembahan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Ajarkan kami untuk lebih paham lagi bagaimana punya gaya hidup berkomunitas. Bahwa kami punya kehidupan yang satu dengan komunitas kami dan selalu hidup rukun bersama komunitas kami. Dimulai dari keluarga kami Tuhan, dan inilah persembahan kami, persembahan keluarga kami. Bicaralah kepada kami berapa yang harus kami persembahkan. Kami akan kembalikan persepuluhan, nasar kami, buah sulung kami, diakonia, pembangunan dan segala macam yang Kau berikan tuntunan dalam hidup kami. Ini persembahan kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bukan daripadamu, semua palang-palang tembaga yang tidak pecah dipecahkan, dijebol Tuhan. Semua kekuatan-kekuatan yang bukan daripadamu kami ikat kuasanya. Kami patahkan, kami hancurkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga apapun yang kami tabur hanya untuk-Mu, kami tuai sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Angkat tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut dan taat kepada Dia. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan kita semua percaya dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita mau satu di dalam komunitasnya yang sehat, komunitasnya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia yang terbesar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau
akan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.